Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Mat. Kali ini kita akan membahas jenis akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya ada empat pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai soal jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah akar real. Nah, akar real maksudnya adalah nilai X1 dan X2-nya bernilai real, bisa real kembar, bisa real berbeda, gitu ya. Syaratnya apa? Diskriminan lebih besar sama dengan nol. Nah, tidak real berarti contoh akar yang tidak real misalnya apa? X1-nya adalah akar dari min 4. Nah, ini tidak real ya, imajiner ya. Dan kalau ada seperti ini, syaratnya adalah D-nya kurang dari nol, diskriminan kurang dari nol. Yang ketiga, real berbeda itu maksudnya adalah nilai X1-nya tidak sama dengan nilai X2 dan dia berupa bilangan real. Syaratnya adalah D-nya lebih besar dari nol. Nggak pakai sama dengan ya. Kalau real kembar itu dia berupa bilangan real dan nilainya sama atau kembar. X1 sama dengan X2. Syaratnya adalah D sama dengan nol. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah persiapkan 3 buah soal yang model ujian nasional. Ya, mari kita cek satu persatu. Yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M-2 X ditambah 2M-4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real. Maka batasan nilai M yang memenuhi adalah. Ya oke, berarti kasus yang kena adalah kasus yang pertama. Kalau akar real berarti D-nya lebih besar sama dengan 0. Apa itu D? D itu adalah diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Ya, dan harus lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Ya, oke. Yang mana B-nya adalah yang mana? B min 2. Ya, kita masukkan. M min 2. M dikurang 2 pangkat 2 min 4AC. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya adalah 1. Ya, C-nya yang mana? C-nya adalah yang ini 2M min 4. Ya, kita masukkan 2M min 4. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita jabarkan jadilah dia M kuadrat min 4M ditambah 4. Ya, min 4M itu dapatnya dari mana? 2 kali min 2 kali M gitu. Nah, sedangkan si 4 ini dapatnya dari min 2 pangkat 2 gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Min 4 kali ya, 4 kali 1 adalah 4 ya, 2M min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, saya akan jabarkan lagi. Min 4M ditambah 4 ya, ini kali ini min 8M. Ini kali ini plus 16 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan M kuadrat min 12M tambah 20 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita faktorkan adik-adik. Nah, maka kita dapatkan M ya M lebih besar sama dengan 0. Tentunya adik-adik sudah harus mahir faktorisasi begini. Kalau belum paham faktorisasi, cek video saya tentang faktorisasi persamaan kuadrat. Ya, oke, ini berapa sama berapa adik-adik? Ya, 2 sama 10 ya. Oke, 2 kali 10 adalah 20. Jumlahnya haruslah min 12 sehingga dua-duanya harus negatif. Nah, pembuat nolnya adalah 2, pembuat nolnya adalah 10. Nah, lanjut kita tentukan. Ya, untuk menentukan tanda di sebelah kanan 10, maka kita masukkan nilai M yang lebih besar dari 10. Contohnya adalah M sama dengan 11 atau 12. Lalu kita masukkan ke sini ke pertidaksamaan yang terakhir gitu ya. M dikurang 2 ya, M dikurang 10, maka ini akan menjadi 12 kurang 2, 12 kurang 10 dan ini menjadi jadinya berapa ini? Jadinya 10 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 20. So, karena dia positif, maka kita di sebelah kanan 10 beri tanda positif. Nah, lalu antara 2 dan 10 kita boleh mencoba dengan angka berapa? Ya, dengan angka 8 boleh.
Ya, 3 juga boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya pertidaksamaan kuadrat begini, sudah pasti tandanya selang-seling adik-adik ya. Pasti ini negatif, ini pasti positif. Ya, gitu ya. Oke, nah adik-adik bisa cek ya. Misalnya tes dengan M sama dengan 8, lalu lakukan proses seperti kayak tadi ya. Oke, yang mana jawabannya? Nah, karena di sini lebih besar daripada nol, maka adik-adik pilih yang bertanda plus. Nah, yang bertanda plus ada di sebelah kanan 10, ada di sebelah kiri dari 2. Gitu ya. Nah, karena ini ada tanda sama dengan ya, perhatikan lebih besar tanda sama dengan ya, lebih besar sama dengan, maka 10 masuk dalam penyelesaian, artinya ini harus bulat penuh. 2 masuk dalam penyelesaian, artinya ini bulat penuh, gitu ya. Nah, berarti nilai M-nya, lihat ya, yang diarsir ada di sebelah kiri 2, berarti M lebih kecil atau sama dengan 2. Duanya termasuk. Atau penyelesaiannya ada di sebelah kanan 10, berarti M-nya lebih besar daripada 10, yang mana 10-nya juga masuk, gitu ya. Nah, maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A, begitu. Oke, begitu penjelasan saya mengenai soal yang pertama. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini dia soal yang kedua. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2 ditambah 2M kali X ditambah 3M tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar tidak real. Nah, tidak real berarti kasus yang kedua. Nah, syaratnya diskriminan kurang dari 0. D kurang dari 0. D itu apa? B kuadrat min 4AC lebih kecil daripada 0. Nah, B-nya yang mana B-nya? Nah, B-nya adalah yang ini adik-adik ya. Ya, termasuk tanda minus diperhitungkan ya. Jadi minus 2 ditambah dengan 2M pangkat 2 min 4AC. A-nya berapa? A-nya 1 ya. Oke, sedangkan C berapa? Nah, C-nya yang ini ya. 3M ditambah 3. 3M ditambah 3 harus lebih kecil dari 0. Nah, ini negatif kalau dikuadratkan, maka tanda negatifnya boleh dihilangkan. Sehingga 2 tambah 2M pangkat 2 min 4, 3M ditambah 3 lebih kecil dari 0. Ya, ini kita jabarkan adik-adik ya. 2 dikuadratkan jadi 4 ditambah 2 kali 2M kali 2. Berapa dong? 8M, betul. Lalu ditambah 2M dipangkatkan 2. Berapa? Jadi 4M kuadrat, betul. Oke, lanjut lagi. Ini kali ini. Maka didapat min 12M min 12 lebih kecil dari 0. Kurang dari 0 ya. Lebih kecil dari 0, kurang dari 0 boleh ya. Maka ini 4M kuadrat minus 4M dikurang dengan 8 lebih kecil daripada 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi 4. Maka didapat M kuadrat min M min 2 lebih kecil dari 0 gitu. Nah, lalu kita faktorkan. Ya, ini M. Ya, 2 ini berasal dari perkalian 1 kali 2. Ya, oke, karena dia negatif, maka salah satunya harus negatif. Nah, ini yang harus negatif, negatif 2. Ini yang plus. Nah, kenapa begitu, Kak? Karena jumlahnya haruslah min M. Gitu ya. Nah, cara ngeceknya begini adik-adik ya. Oke, saya cek ya 1 kali min 2 sudah pasti hasilnya min 2. Nah, sekarang ini 1M. Ya, ini kali ini adalah min 2M. Nah, kalau dijumlah jadi berapa? Min M. Sehingga cocok dengan ini. Gitu cara ngeceknya ya. Oke, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Kalau udah yakin faktorisasinya, maka M sama dengan min 1 dan M sama dengan 2. Nah, lalu kita bikin garis bilangan min 1 dan 2. Oke, nah untuk mengetahui tanda di sebelah kanan dari 2, maka adik-adik boleh tes dengan bilangan yang lebih besar daripada 2. Contohnya berapa? 3. Misalnya M sama dengan 3. Masukkan ke sini adik-adik ya, ke pertidaksamaan terakhir. M tambah 1, ya M dikurang 2. Nah, M-nya 3, 3 tambah 1,
Ya, 3 kurang 2, maka ini jadinya 4 kali 1 hasilnya 4, maka tandanya adalah positif. Maka berarti di sini tandanya positif. Nah, sudah pasti dia selang-seling adik-adik ya, kalau pertidaksamaan kuadrat begini. Nah, oke. Terus yang mana dong penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah adik-adik lihat tanda ini. Karena lebih kecil, maka adik-adik cari yang bertanda negatif. Nah, bertanda negatif adalah yang ini. Gitu ya. Nah, ini tidak ada tanda sama dengan ya, tidak ada tanda sama dengan di sini, maka 2 tidak masuk penyelesaian yang artinya ini kodenya bulat bolong gitu ya. 1 - 1 juga tidak masuk dalam penyelesaian, maka kodenya di sini adalah bulat bolong. So, penyelesaiannya adalah antara -1 dan 2. Maka -1 lebih kecil M lebih kecil dari 2. Nah, jadi jawabannya begini. Mana dong? Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Baik, saya contohkan satu lagi supaya adik-adik jelas. Nah, mari kita lihat. Agar persamaan kuadrat mempunyai 2 akar tidak nyata. Nah, tidak nyata itu tidak real itu sama aja ya. Berarti kasus yang kedua. Tidak nyata. Maka D lebih kecil dari 0. Oke, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC lebih kecil 0. Nah, yang mana B-nya adalah yang ini adik-adik ya. Ya, termasuk minusnya. Ya, oke, minus P dikurang 3 pangkat 2. 4 kali A kali C. Nah, A-nya adalah berapa? 4. Betul ya. A-nya 4. Sedangkan C-nya adalah 1 gitu. Ya, baik. Ini negatif dipangkatkan dengan 2, maka negatifnya jadi positif. Sehingga jadinya P-2 pangkat 2 min 16 lebih kecil dari 0 ya. Adik-adik boleh jabarkan sehingga didapat P kuadrat min 2 kali min 2 kali P dapat berapa? Dapat min 4P ditambah min 2 pangkat 2 jadi 4. Betul, min 16 lebih kecil dari 0. Sehingga P kuadrat min 4P kurang 12 lebih kecil 0. Nah, lalu kita faktorkan. Maka P, ya, oke. Berapa kali berapa hasilnya min 12 dan jumlahnya min 4. Ya, oke. 6 sama 2. Tentunya ini min, ini plus. Cek ya, 2 kali min 6 pasti hasilnya min 12. Nah, sekarang kita cek min 4P ya. Min 4P itu haruslah berasal dari ini. Gitu ya. 2P berarti 2P ya. Terus P kali min 6 min 6P. Nah, kalau ditambah jadi min 4P yang artinya cocok dengan ini gitu ya. Artinya faktorisasinya udah benar ya. Oke. So, ini plus itu min, maka pembuat nolnya adalah min 2. Ini pembuat nolnya adalah 6. Maka sekarang kita tes ya, uji ya. Nah, nggak selalu kita cari yang sebelah kanan. Boleh aja kita cari tanda yang di tengah-tengah terlebih dahulu antara min 2 dan 6. Berapa dong tes? Ya, pilih sembarang bilangan P yang nilainya antara min 2 dan 6. Apa antara min 2 dan 6? Ya, banyak dong. Contohnya 0. 0 boleh, ya, min 1 juga boleh. 1 juga boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. 6 jangan ya. Oke, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke sini ke pertidaksamaan yang terakhir aja. Nah, maka P tambah 2, P dikurang 6 sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 dikurang 6. Nah, sehingga jadinya 2 kali min 6. Hasilnya jadi min 12 yang artinya dia bertanda negatif. Berarti tanda negatifnya taruh mana dong? Taruh di posisi P sama dengan 0. P sama dengan 0 kan di sini tadi, ya enggak? Nah, maka di sini tandanya negatif. Yang lain sudah pasti selang-seling ya. Nah, ini plus. So, kita pilih yang mana? Lihat ininya. Ini kan lebih kecil daripada 0. Maka adik-adik cari yang bertanda negatif. Tanda negatif kan di sini. Nah, berarti penyelesaiannya ada di antara min 2 dan 6. Gitu. Ini bulat bolong atau bulat penuh, Pak? Nah, ini lihat tandanya. Apakah ada tanda sama dengan di situ?
tidak ada tanda sama dengan. Maka di sini bulat bolong yang artinya 6 tidak masuk dalam penyelesaian. Ini bulat bolong yang artinya min 2 tidak masuk dalam penyelesaian. Gitu ya. Nah, berarti P-nya ada di antara min 2 dan 6. Jadi min 2 lebih kecil, P lebih kecil 6. Jadi jawabannya begitu ya. Nah, apakah ada jawabannya? Oh, jawabannya tidak ada. Mungkin saya salah. Ada yang keliru ya. Nah, coba kita cek apakah ada yang keliru. Oh, itu muncul 7 ya. Dari mana dapat 7? Min 16. Oh, ini saya salah tulis ya. Salah saya tulis ya. Ini harusnya berapa adik-adik ya? Saya tulis min 3 ini sudah betul ya. Tapi di bawah saya tulis berapa? 2 ternyata ya. Makanya di sininya keliru ya. Yuk adik-adik perbaiki ya. Silakan adik-adik perbaiki dan perbaiki temukan jawabannya yang mana ya. Oke. Ya, ini diganti dengan apa, Dedek? Diganti dengan 3 dan dilanjutkan proses yang saya kemukakan tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Yuk, selamat mencoba, semoga berhasil. Oke, untuk video yang lainnya mengenai persamaan kuadrat, silakan adik-adik cek di playlist persamaan kuadrat. Yuk, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.